Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Kali ini Bu Guru akan sampaikan pelajaran IPS dengan materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Perhatikan PowerPoint yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Cakupan materi yang akan Bu Guru sampaikan adalah 1. Kerjasama di bidang sosial dan budaya. 2. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. 3. Kerjasama di bidang pendidikan. 4. Kerjasama di bidang ekonomi. 5. Faktor pendukung kerjasama. 6. Faktor penghambat kerjasama. Jadi, cakupan materi kita kali ini adalah 6 materi. Kerjasama di bidang sosial dan budaya yang pertama. Mari kita simak dan perhatikan bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya ASEAN. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kemudian membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, misalnya makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourism Agreement, serta penyelenggaraan pesta olahraga, yaitu 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kerjasama ASEAN yang kedua, yaitu kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan, yang tujuannya adalah mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, yaitu tentang penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Yang kelima adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang terakhir adalah kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama ASEAN yang ketiga adalah kerjasama di bidang pendidikan. Bentuk-bentuknya adalah yaitu tentang penyelenggaraan ASITI. Penyelenggaraan ASITI dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Sanur Denpasar, Bali, pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012, yaitu terkait dengan kegiatan pertemuan organisasi guru dari Indonesia, dari Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Yang kedua adalah tentang penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain adalah Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Kemudian, bentuk yang lain adalah negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa itu
untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund, yaitu dana beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada ASEAN. Berikutnya adalah juga tentang Olimpiade di bidang pendidikan, sering diadakan pada taraf regional dalam satu kawasan yaitu Asia Tenggara. Yaitu contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN pada tahun 2015. Baik, bentuk kerjasama ASEAN yang keempat, yaitu adalah kerjasama di bidang ekonomi. Dalam kerjasama ekonomi, yaitu adanya MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perwujudan dari pasar bebas di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Yang kedua tentang ASEAN Vision 2020. ASEAN Vision 2020 adalah visi internal dari ASEAN yang ingin dicapai seiring perkembangan ASEAN yang sudah memasuki 30 tahun sejak didirikan pada 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok, yaitu di negara Thailand. Visi ASEAN tahun 2020 ini mencakup 4 aspek utama, yaitu 1. Kebersamaan negara-negara ASEAN, 2. Kemitraan dalam pengembangan yang dinamis, 3. Komunitas peduli terhadap masyarakat, 4. Posisi ASEAN di mata internasional. Bagian yang kelima adalah faktor-faktor pendukung kerjasama ASEAN. Adalah 1. Kebudayaan yang masih sama, 2. Persamaan sejarah dan nasib pernah dijajah oleh bangsa lain, 3. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, 4. Sama-sama ingin menjadi negara maju. Bagian yang keenam adalah faktor penghambat kerjasama ASEAN. 1. Perbedaan ideologi antar anggota ASEAN, 2. Kebijakan protektif, 3. Konflik dan peperangan, 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara ASEAN, 5. Adanya pihak non-anggota ASEAN yang ikut campur dalam urusan anggota ASEAN.